Oke, nama saya Sobi ya. Saya akan menjelaskan tentang Akas DAO ini ya, bisnis yang sangat viral dan sangat luar biasa ya pada saat ini ya, yang lagi tren sekali ya untuk tren bisnis masa depan yaitu. Oke, di sini Akas DAO memimpin generasi protokol DeFi seluruh rantai ya. Ini kita mengadopsi sistem yang namanya Olympus DAO ya. Sistem yang sangat viral dan paling representatif ya untuk saat ini ya, yaitu protokol on liquidity atau POL ya, melalui likuiditas milik protokol ya. Nah, ini Akas DAO sendiri yaitu bisa untuk menghidupkan kembali kepercayaan terhadap desentralisasi ya. Kalau dulu kita berpusatnya di cek ya, seperti Indodax ya, toko kripto ya, Pintu ya, ada lagi ke rekeningku ya. Kalau untuk lokal, kalau untuk luar Binance, KuCoin, Bybit ya, dan segala macam. Dia selanjutnya berkembang ya, berkembang beralih ke DEX ya. DEX itu seperti Uniswap, PancakeSwap ya, Radium ya, Jupiter dan lain-lain ya. Ada lagi QuickSwap ya kalau untuk Polygon ya. Selanjutnya itu berkembang lagi ya blockchain itu ke Olympus DAO ya. Sistem Olympus DAO dan selanjutnya yaitu Akas DAO ya. Nah, sistem Olympus DAO sendiri yaitu model dasarnya yaitu bond dan staking. Bond ini adalah obligasi ya. Obligasi itu kalau contohnya di pemerintahan itu surat berharga ya. Sama seperti itu ya bentuknya bond. Dan staking ya, staking yaitu likuiditas milik protokol ya. Untuk staking sendiri yaitu kita memasukkan koin untuk mendapatkan koin baru ya. Nah, Olympus DAO sendiri yaitu era era pol dan eksplorasi pendapatan nyata ya. Nah, terus Olympus DAO 3.0 ya pada tahun 2022 yaitu sub DAO dan ekosistem terintegrasi ya. Jadi ada namanya sub pengembangan DAO ya, sub protokol ya, dan karakteristik dari Olympus DAO itu sendiri yaitu produk tunggal ya. Nah, terus di mana sih kelemahannya ya? Kelemahannya yaitu distribusi token tidak adil ya. Jadi semakin banyak cukong yang masuk ya, semakin banyak whale yang masuk ya, maka kepercayaan komunitas itu berkurang ya. Jadi biasanya whale-whale itu mengambil kesempatan di awal ya, lalu menjual token-token tersebut ya. Yang kedua, keamanan likuiditas itu dikendalikan oleh pemain besar ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Terus harga gampang dimanipulasi ya. Semakin banyak dia beli, maka harga semakin tinggi ya. Semakin banyak dia jual, maka harga semakin turun ya. Jadi mereka yang mengintervensi pasar ya. Nah, itu yang jeleknya ya di DeFi di awal dan Olympus DAO ya. Nah, ini di kuartal 2025 yaitu awal yang baru ya, yaitu Akas DAO protokol seluruh rantai diluncurkan secara global ya. Nah, keunggulan inti protokol seluruh rantai atau Akas DAO ya, yaitu penguncian konsensus, desentralisasi dan rekonstruksi kepercayaan ya. Nah, terus sorotan inti protokol seluruh rantai yaitu pemusnahan mendorong harga ya, pokok dan bunga bersama dan fleksibel untuk penyimpanan dan tarik ya. Nah, cara bergabung di Akas DAO ini yaitu ada dua jalur ya. Yang pertama yaitu jalur pertama yaitu swap ya. Kita masuk ke aplikasi Akas ya, lalu kita membeli AS token ya, melalui swap ya, terus masuk ke siklus staking secara fleksibel ya. Atau kita boleh pilih yang ada staking apa namanya hariannya ya. Ada yang 30 hari, 60 hari, 90 hari, 180 hari, 360 hari, dan 480 hari. Untuk hasil yang kita dapatkan yaitu per 12 jamnya itu 0,23% sampai 0,95% gitu ya. Jadi sehari kita dapat dua kali ya. Untuk jalur kedua yaitu jalur obligasi atau diskon ya, diskon atau bond tadi yang saya bilang ya. Obligasi ini terbagi tiga, ada namanya obligasi treasury dan ada lagi obligasi LP atau liquidity pool. Yang ketiga ada lagi namanya obligasi pemusnahan ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Untuk dapatnya sendiri yaitu kita tetap per 12 jam dapatnya ya 0,23 sampai 0,95 ya. Nah, ini siklus untuk ketika kita melakukan staking ya. Kalau kita melakukan staking 24 jam kita cuma dapat 0,23 sampai 0,95 aja ya, tidak ada dapat tambahan ya. Ketika kita lock ya di 30 hari maka kita dapat tambahan
dikali 0,05 setiap putaran ya. Jadi sehari kita dapat 2 kali ya. 0,23 sampai 0,95 dikali 0,05 ya setiap putaran ya. Ini siapa? Ya dari malam. Ini Dikasih yang kontrak. oh, Saya dari malam pergi sendiri. Ada ibu datang. oke, di mute dulu ya Pak. Untuk yang 90 hari itu kita 0,23% sampai 0,95 dikali 0,06 ya. Jadi kalau itu dapat tambahan lebih lagi ya. Kalau 180 hari dikali 0,07, kalau 360 hari dikali 0,08, kalau 480 hari dikali 0,09. Nah, untuk lebih jelasnya lagi silakan teman-teman tanyakan pada para pengundang Bapak Ibu ya. Nah, ini estimasi ada namanya hasil bunga majemuk teoretis ya atau istilahnya kompon lah ya. Jadi ketika kita misalnya dalam satu putaran itu mendapatkan 0,6% ya, kan untuk frekuensi harian kan kita dapat 2 kali nih ya. Jadi kita dapat 1,2% ya. Jadi imbalan bulanan kita itu jumlahnya 42,58% ya. Kalau per tahun ya itu potensinya sangat luar biasa sekali ya, yaitu 6.561% ya. Nah, untuk yang kalau hasilnya maksimal yaitu 0,9 ya, kita dapat frekuensinya 2 kali sehari ya. Kita bisa dapat satu bulannya itu 71,37% ya, luar biasa ya. Nah, terus untuk imbalan tahunannya bisa dapat sampai 69.000% ya. Berarti luar biasa sekali ya untuk staking di Akas DAO ini ya. Untuk staking saja itu potensinya luar biasa ya. Nah, untuk koefisiennya sendiri itu menyesuaikan antara insentif sistem dan rasio utang ya. Jadi teman-teman harus tahu ini ya. Nah, Oh iya ini kak, sebagai kak sebagai Cak. contoh. Sebagai contoh ketika kita staking 1.000 token ya. Misalnya kita dapat per rebase-nya kita dapat 0,6% ya per putaran ya. Sehari kita dapat 2 kali berarti kita dapat 1,2% ya. Jadi kalau misalnya kita staking 30 hari, maka kita yang modal 1.000 tadi dapatnya 1.431 token ya. Kalau harga AS token naik ke $100 ya, maka teman-teman bisa dapat $143.000 ya untuk yang 30 hari ya. Nah, kalau yang 60 hari ya, 60 hari itu kalau modal kita 1.000 jadinya 2.050 ya. Teman-teman bisa dapat kalau harga AS token $100 ya, teman-teman bisa dapat $200.000 lebih ya. Untuk yang 90 hari, teman-teman dapat 2.935 dengan modal 1.000 ya. Maka teman-teman kalau harga AS token naik $100, maka teman-teman dapat hampir $300.000 ya. Nah, untuk yang 180 hari, teman-teman dapat 8.615 ya. Kalau harga AS token $100, maka teman-teman dapat $861.000 ya. Nah, ini teman-teman yang paling luar biasa ya. Kalau teman-teman ambil yang 360 hari untuk staking ya, teman-teman bisa dapat 74 kali ya. Modal modal teman-teman kan 1.000 nih, ya dapatnya 74.000 ya. Kalau seandainya AS token itu tembus di harga 100, maka teman-teman bisa dapat 7,4 juta dolar. Berarti luar biasa sekali ya dengan modal 1.000 token saja ya. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi teman-teman bisa tanyakan kepada para pengundang teman-teman ya. Nah, ini selanjutnya yaitu obligasi treasury. Kalau teman-teman memilih obligasi treasury ini yaitu fungsinya sebagai apa nih Pak? Untuk obligasi treasury sendiri ya, untuk mempertahankan harga AS ya. Ketika harga AS token turun di bawah $1, maka sistem secara otomatis buyback dan memusnahkan AS token untuk memastikan harga agar tetap stabil di $1 ya, begitu ya. Untuk diskonnya sendiri ya, kalau misalnya 5 hari teman-teman ambil yang untuk bond treasury atau obligasi treasury ini, teman-teman ambil yang 5 hari, teman-teman cuma diskon 5% ya. Kalau 30 hari teman-teman diskon 10%, kalau 90 hari teman-teman diskon 15%, kalau 180 hari teman-teman diskon 25%, kalau 360 hari teman-teman diskonnya 35%, kalau 480 hari teman-teman diskonnya 40% ya. Tetap rebase-nya teman-teman dapat 0,23 sampai 0,95 per sekali putaran ya. Dalam satu hari dapatnya 2 kali ya. Untuk lebih lanjut lagi teman-teman silakan tanya kepada para pengundang teman-teman ya. Nah, ada lagi namanya obligasi LP ya. Obligasi LP ini yaitu untuk mempertahankan likuiditas ya. Semakin banyak orang yang berpartisipasi di dalam ekosistem Akas ya, semakin besar juga
LP yang akan diciptakan ya. Jadi untuk mempertahankan LP juga ya, AkasDAO ini memiliki sistem yang namanya obligasi LP ya. Sama ya seperti teman-teman ketika teman-teman mengambil yang obligasi LP 5 hari itu diskonnya 5%, 30 hari diskonnya 10%, 90 hari diskonnya 15% ya, 180 hari diskonnya 25%, 360 hari diskonnya 35%, 480 hari diskonnya 40% ya. Tetap dapatnya perputarannya 0,23 sampai 0,95 rentang profitnya ya untuk per 12 jam ya. Nah, ada lagi namanya obligasi pemusnahan atau burning bond ya. Burning bond ini fungsinya untuk meningkatkan harga AS ya. Semakin banyak orang yang berpartisipasi di obligasi pemusnahan. Mau sisiram. Oke, teman-teman ya, di mute dulu ya, teman-teman. Nah, ya, untuk obligasi pemusnahan sendiri itu fungsinya untuk meningkatkan harga token ya. Jadi di sini teman-teman ketika ambil yang obligasi pemusnahan, kalau 5 hari teman-teman dapat diskonnya 5% ya, 30 hari diskonnya 10%, 90 hari diskonnya 15% ya. Terus 180 hari diskonnya 25%, 360 hari diskonnya 35%, 480 hari rentang diskonnya ya 40% ya. Jadi teman-teman tetap dapat 0,23 sampai 0,95 per sekali putaran ya. Dalam satu hari itu dapatnya 2 kali ya. Nah, ini ada namanya hadiah resonansi. Hadiah resonansi ini istilahnya ketika kita aktif untuk mempromosikan AKASDAO ini kepada teman-teman kita, kepada investor kita, kepada saudara kita ya, kepada keluarga kita ya. Nah, tapi teman-teman harus mulai ketika mau aktif itu mulainya di $100 kepemilikan token AS ya. Jadi ketika teman-teman misalnya baru merekomendasikan satu, maka teman-teman bisa mendapatkan satu generasi atas dan bawah ya, yaitu 10% ya rasio pendapatannya ya. Nah, kalau $200 mensponsori dua secara langsung ya, maka mendapatkan 2 generasi ya. Begitu juga yang 300 mensponsori 3, 400 mensponsori 4, 500 mensponsori 5, dan sampailah ke 1000 mensponsori 10 direct, maka teman-teman dapat pool ya, yaitu 10 generasi ya. Yaitu dapatnya 10, 5, 3%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 1%, 1%. Dan teman-teman dapatnya pool ya kalau teman-teman stakingnya di $1000 ya. Nah, untuk mekanisme resonansi atasnya yaitu rasionya 1:1 ya. Jadi semakin banyak teman-teman mensponsori orang, maka semakin banyak pula ya teman-teman mendapatkan bonus ya. Nah, untuk mekanisme resonansi bawah itu tergantung 1:n ya. Semakin banyak teman-teman mensponsori, maka jaringan teman-teman semakin luas ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Yaitu contoh misalnya teman-teman memiliki $1000 dalam token AS ya, yaitu berhasil merekomendasikan 10 orang yaitu masing-masing 100 ya, maka bonus teman-teman itu dapatnya 10 generasi ya. Nah, 10 generasi ya. Kiri Terus pertemuan hitungannya sebagai berikut. orangnya ke Mbak Suro ini kan Ya, teman-teman tolong di mute dulu ya. Nanti bisa kan lewat Blundeng kan bisa kalau mau, tapi loh kalau ya, teman-teman bisa dapat 10%, 5%, 3%, 3%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 1%, 1%. Ya, untuk rasionya sendiri itu bonusnya harian ya. Jadi kita dapatnya itu harian ya. Bukan bulanan, bukan mingguan, tapi harian. Kita bonusnya itu per hari ya, luar biasa nih bisnis ini ya. Nah, ada lagi namanya hadiah gelar atau reward ya. Reward ini ya untuk teman-teman bisa mencapai peringkat ya. Nah, di sini ada namanya mencapai peringkat P1 ya. P1 ini teman-teman harus memiliki yang namanya staking minimal $1000 ya dalam bentuk token AS ya, dan mensponsori 10 orang langsung ya, dan dengan omset $20.000 teman-teman mendapatkan penghasilan 15% ya. Nah, ada lagi yang namanya P2 ya, dengan teman-teman kepemilikan pribadi atau staking 1.500 ya. Teman-teman mensponsori 10 ya dengan omset 60.000 dapatnya 25% ya. Ada lagi namanya P3. P3 ini 2.000 ya untuk kepemilikan pribadi atau staking ya. Terus mensponsori 10 ya dengan omset 150.000 dapatnya 35% ya. Ada lagi P4 ya, itu stakingnya 3.000 ya dengan mensponsori 15 orang langsung ya dengan omset 350.000 dapatnya 45%. Terus ada lagi namanya P5 5.000 ya dengan 15 referral langsung
dengan omset 800.000 ya teman-teman dapat 55%. P6 10.000 ya, P7 20.000 ya, P8 20.000, P9 juga 20.000 ya. Nah, di sini omsetnya kalau untuk yang P6 itu 1.600.000 ya. Kalau P7 itu 3.500.000, kalau untuk yang P8 7.500.000 ya. Kalau untuk P9 itu 15 juta ya. Kalau P10 ya itu 30 juta ya. Teman-teman semakin besar lagi ya mendapatkannya yaitu ya. Nah, terus untuk resonansi atas bawah itu teman-teman dapat 1% ya. Nah, ketika teman-teman mau mencapai ada peringkat kehormatan yaitu P11 dan P12 ya, teman-teman cukup ya bantu teman-teman di bawah Anda ya untuk naik ke P10 sama seperti Anda di dua jalur yang berbeda ya. Di kedalaman manapun ya, teman-teman bisa dapat 115% dan dapat atas bawahnya 2% ya untuk yang P11. Nah, yang untuk ke P12 ya, bantu teman-teman yang P10 tadi naik P11 ya, maka teman-teman dapat namanya P12 ya. P12 ini dengan 20.000 syaratnya ya, dengan 30 referral ya, dan mendapatkan 125% ya pendapatan dan dengan rasio untuk pendapatan atas bawah 3% ya. Nah, ini sangat besar sekali ya pendapatannya ya untuk yang reward ini ya. Nah, untuk lebih lanjut lagi teman-teman silakan tanya kepada para pengundang Bapak Ibu ya. Nah, ini ada lagi namanya hadiah rujukan. Hadiah rujukan ini hadiah sponsor ya. Hadiah rujukan ya. Ketika kita mensponsori orang ya, maka kita dapat 2% ya per generasi ya. Jadi di sini teman-teman harus mencapai peringkat dulu ya, baik itu P1, P2, P3 sampai P12 ya. Ketika teman-teman sudah mencapai peringkat tertentu ya, maka teman-teman mendapat dari generasi pertama 2%, generasi 2 2% ya, sampailah generasi ke-10 2% ya dapatnya ya. Ini berlaku untuk teman-teman yang peringkat P1 sampai P12 ya. Mekanisme ini ya semuanya lewat kontrak blockchain ya. Langsung smart contract semua yang menghitungnya ya. Nah, ada lagi namanya pajak pendapatan. Pajak pendapatan ini istilahnya ketika kita mau menarik bonus ya, menarik bonus ada namanya keeping untuk perusahaan ya. Ketika teman-teman pilih yang 5 hari, maka teman-teman dipotong 15%. Kalau milih 10 hari dipotong 10%, kalau 15 hari dipotong 5%, kalau 20 hari dipotong 1% ya. Oke, teman-teman ya, di sini saya jelaskan dulu sedikit ya biar teman-teman mengerti ya. Untuk yang pajak pendapatan, nah seandainya teman-teman itu bonusnya 1.000 ya, teman-teman pilih yang tadi kan di sini pilihnya 5 hari nih, ngambilnya mau yang 5 hari dipotong 15%. Jadi 1.000 ini dikurang 15%. Jadi teman-teman dapatnya 850. Karena teman-teman pilih yang 5 hari maka dibagi 5 ya. Jadi teman-teman dapatnya 170 per hari sampai hari kelima ke depannya ya. Nah, begitu ya penarikan bonusnya ya. Nah, begitu juga teman-teman misalnya pilih yang 10 hari ya dipotong 10%. Misalnya teman-teman ada $1.000 ya, teman-teman mau tarik ya pilih yang 10 hari ya dikurang 10% ya. Jadi teman-teman dapat 900 ya bersihnya ya dibagi 10. Teman-teman dapatnya per hari 10 sampai di hari ke-10 ke depan ya. Jadi teman-teman dapat terus 90, 90, 90, 90 ya. Terus begitu ya untuk penarikannya ya. Begitu juga yang 15 hari 5% ya, yang 20 hari itu 1% cuma dipotong ya. Ada lagi hadiah balik dana ya, ini tambahan untuk teman-teman yang sudah mencapai peringkat P1, P2, P3, P4 ya. Nah, untuk rasio pendapatannya ini tergantung dari rumus yang sudah dihitung oleh perusahaan ya. Setiap 15 hari didistribusikan untuk teman-teman yang peringkat P1 sampai P4 ya. Nah, untuk lebih lanjut lagi silakan teman-teman tanya kepada para pengundang Bapak Ibu ya. Nah, ada lagi namanya hadiah layanan. Hadiah layanan istilahnya itu kita dapat yang namanya insentif ya, insentif tambahan ya atau tunjangan bahasanya ya. Kita dapat tunjangan ya. Tetapi teman-teman harus pilih ya di produk staking ataupun obligasi ya atau di produk staking atau obligasi tadi ya, teman-teman harus lebih dari 180 hari ya untuk mendapatkan hadiah yang namanya tunjangan ini ya. Jadi teman-teman harus stakingnya di atas 180 hari ya teman-teman. Jadi harus diketahui dulu ya syaratnya tuh. Jadi kalau P1 teman-teman dapat tunjangan 5%,
P2 dapat tunjangan 5%, P3 dapat tunjangan 5%, P4 sampai P12 dapat tunjangannya 5%, ya. Nah, ini semuanya dari jumlah staking di seluruh jaringan Bapak Ibu, ya. Nah, ini tadi untuk mekanisme inti ya, mekanisme obligasi tadi sudah saya jelaskan, mekanisme staking juga sudah saya jelaskan ya, mekanisme pemusnahan juga sudah saya jelaskan tadi ya, untuk mekanisme hadiah resonansi ya tadi sudah saya jelaskan, untuk bonus aktif ya, untuk mekanisme hadiah gelar juga hadiah reward tadi sudah saya jelaskan ya, mekanisme hadiah rujukan atau referral tadi sudah saya jelaskan juga, mekanisme hadiah layanan ya, atau hadiah tambahan tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini mekanisme pajak atau keeping tadi sudah saya jelaskan ya, hadiah balik dana ya, mekanisme pemusnahan, mekanisme pembukaan hadiah yang telah dirilis ya. Nah, oke, itu sudah saya jelaskan semua ya. Di sini ya sangat luar biasa ya, yaitu moto atau visi dan misi dari Akasdao ini yaitu partisipasi bersama, kepemilikan bersama, dan pertumbuhan nilai bersama ya. Berarti itu yaitu dari kita, oleh kita, untuk kita ya selaku komunitas ya. Dan di sini 100% dari LP yang sudah dimasukkan ya, itu berupa likuiditas itu di-burn secara permanen ya. Jadi tidak bisa dikendalikan oleh siapapun ya. Itu luar biasanya ya. Jadi cuma bisa dikendalikan harga itu dari komunitas ya. Jadi perusahaan tidak bisa mengendalikan lagi ya karena sudah sesuai dengan smart contract ya. Nah, oke, di situ saja ya penjelasan saya tentang Akasdao ini ya. Nah, bagi teman-teman saya buka sesi tanya jawab, dipersilakan untuk teman-teman untuk memberikan pertanyaan ya. Dipersilakan teman-teman. Boleh chatting ya, boleh apa namanya? Boleh kita langsung sharing ya. Dibuka aja mic-nya. Oke, dipersilakan Bapak Ibu yang mau bertanya.